Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan kita semua dijauhkan dari segala penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai bisnis model kanvas. Mungkin dari teman-teman pernah mendengar atau mungkin sering mendengar apa itu bisnis model kanvas. Nah, kali ini dalam video ini saya akan membahas mengenai bisnis model kanvas atau disingkat dengan BMC. Apa kegunaan BMC? Seefisiensi apa sih BMC dalam dunia bisnis? Nah, sebelum lanjut ke videonya, kita lihat dulu bisnis model kanvas berikut ini. Baik teman-teman, BMC atau bisnis model kanvas secara definisi adalah sebuah strategi dalam manajemen yang merupakan visual art. Baik teman-teman, BMC atau bisnis model kanvas secara definisi adalah sebuah strategi dalam manajemen yang merupakan visual art yang terdiri dari 9 elemen. Bisnis model kanvas sendiri ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dan dalam buku ini Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen yang tadi saya sebutkan, ada 9 yang penting dalam mendapatkan sebuah model bisnis. Jika dilihat secara sepintas, sebenarnya alur model bisnis kanvas ini memang cukup sederhana ya teman-teman. Secara garis besarnya, alur mengalir dari suatu elemen bisnis menuju ke elemen penting berikutnya, dari hulu sampai ke hilir, begitu teman-teman. Dan berikut adalah 9 dari elemen-elemen yang ada di dalam BMC atau bisnis model kanvas. Pertama ada segmentasi konsumen, yang dimana kita sebagai pengusaha, begitu, jika kita sebagai pengusaha harus memiliki dalam memulai bisnis model kanvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target di dalam bisnis kita. Yang kedua ada proporsi nilai konsumen. Proporsi nilai konsumen ini adalah sebuah sekat atau pembatas gitu ya, yang merupakan keunggulan sebuah produk, baik itu barang maupun jasa yang kita tawarkan kepada konsumen. Lalu apa saja sih sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan oleh perusahaan bagi customer dan segmennya, begitu. Dan hal ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita sebagai pengusaha untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan, begitu, yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lainnya atau dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya channel atau saluran. Nah, saluran ini atau channel ini bagaimana kita bisa menyampaikan begitu produk atau barang yang kita promosikan yang bisa kita sampaikan kepada si konsumen melalui penggunaan channel ini yang tepat. Kita baru menyampaikan gitu value proposition kepada customer segment. Kenapa demikian? Karena untuk penentuan sebuah channel atau sebuah saluran adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Dan ini menjadi poin penting ketika kita harus menjaga produktivitas atau mempresentasikan barang dan jasa yang kita tawarkan terhadap konsumen. Lalu selanjutnya ada revenue stream atau sumber pendapatan. Revenue stream ini merupakan bagian yang paling vital atau yang inti dari mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan ya, atau income gitu terhadap perusahaan atau bisnis yang kita bangun. Lalu selanjutnya ada yang namanya sumber pendapatan atau revenue stream. Nah, revenue stream ini merupakan bagian yang paling vital atau inti, begitu, di mana sebuah perusahaan atau organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan, gitu, income terhadap kita, begitu. Dan elemen ini harus dikelola secara semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai bahan baku atau produk yang kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal sehingga tidak ada pemasukan atau income terhadap perusahaan tersebut, dan akhirnya
banyak perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan startup ya, perusahaan yang memang baru dirintis itu mental atau bisa jadi gulung tikar karena tidak tersusunnya sistem BMC yang elemen-elemennya memang sangat penting dan perlu kita buat di dalam sebuah bisnis gitu ya, atau key research yang sekat atau pembatas dalam bisnis model Kampas yang berisikan daftar sumber daya manusia yang sebaik-baiknya direncanakan dan dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya manusia, mulai dari pengelolaan bahan baku, kemudian penataan sumber daya manusianya, dan penataan proses operasional menjadi sebuah perhatian begitu, dan membuat sebuah bisnis model Kampas. Lalu selanjutnya ada hubungan konsumen. Ini merupakan adalah di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggan, menjalin hubungan baik dengan pelanggan, dan perlunya pengawasan yang ketat dan inisiatif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain atau ke perusahaan yang lainnya hanya karena hubungannya tidak baik atau hanya karena memang sebuah pelayanan yang tidak maksimal kita berikan terhadap pelanggan, dan ini menjadi salah satu pemicu menurunnya income terhadap kita gitu, dan kepercayaan terhadap perusahaan yang kita rintis atau kita bangun. Selanjutnya ada yang namanya kayak aktivitas yang dijalankan. Nah, ini semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi lain. Nah, selanjutnya adalah kerjasama. Elemen ini berfungsi untuk mengorganisasikan aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari kerjasama ini yang telah dibuat begitu. Tidak ada salahnya kalau misalkan sebuah perusahaan atau kita berhubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Makanya kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang memang sejalan dengan mereka ataupun bergabung begitu menjadi sebuah perusahaan yang terbuka. Lalu yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu adalah struktur biaya. Ini elemen yang paling terakhir yang tidak kalah penting dengan kedelapan elemen lainnya yang saya sebutkan di atas. Struktur pembiayaan bisnis mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang terjalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalisir atau meminimalkan resiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Artinya ketika pengeluaran income kita sedikit atau menurun, kita masih punya simpanan karena cost atau yang kita keluarkan jauh lebih sedikit, sedangkan pemasukan harus tetap berjalan atau bahkan bisa banyak begitu, dan ini menjadi sebuah nilai plus, apalagi terutama kepada perusahaan startup yang baru merintis perusahaan. Memang BMC ini, bisnis model Kampas ini sangat perlu dan sangat penting untuk diterapkan di perusahaan tersebut demi menjalankan dan menyukseskan atau meningkatkan produktivitas